Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula part 10A yang akan membahas tentang unit pembuat tekanan vakum. Diketahui pada stasiun penguapan dan stasiun kristalisasi beroperasi dengan kondisi tekanan rendah atau tekanan vakum, dan untuk membuat kondisi vakum pada kedua stasiun tersebut, maka dibutuhkan suatu perangkat unit pembuat tekanan vakum. Secara umum, unit pembuat tekanan vakum terdiri dari kondensor atau bejana pengembun, pompa air injeksi, dan pompa vakum. Adapun masing-masing peralatan pada unit pembuat vakum ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya. Secara garis besar, terdapat beberapa susunan unit pembuat vakum yang digunakan pada pabrik gula. Di antaranya, pertama, kondensor dan pompa vakum beroperasi secara sentral. Instalasi model pertama ini tersusun dari satu kondensor atau bejana pengembunan, satu pompa vakum, dan satu pompa air injeksi untuk mendinginkan uap air yang masuk ke kondensor. Apabila diperhatikan dari sisi kinerja mekanis, nampak susunan ini sangat praktis, dan dari sisi ekonomi, misalnya investasi dari peralatan relatif paling murah, dengan biaya operasional juga relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan susunan unit pembuat vakum yang lainnya. Pengertian sentral pada susunan ini yaitu suatu unit pembuat vakum yang digunakan untuk membuat kondisi vakum pada seluruh pan masak dan pan-pan penguapan secara bersama-sama. Susunan instalasi seperti ini memiliki kekurangan, terutama pada saat operasional pan masak sedang menurunkan hasil masakannya. Pada kondisi ini akan membuat guncangan vakum yang dapat mengganggu kestabilan kinerja dari pan penguapan. Kedua, kondensor dan pompa vakum beroperasi secara individu. Pada susunan seperti ini, masing-masing peralatan seperti pan-pan penguapan, pan-pan masakan menggunakan kondensor dan pompa vakum sendiri-sendiri. Dengan susunan instalasi seperti ini, kinerja proses vakum yang dihasilkan lebih baik. Namun dari sisi ekonomi, baik investasi maupun biaya operasional menjadi lebih mahal. Ketiga, kondensor beroperasi secara individu dan pompa beroperasi secara sentral. Pada susunan ketiga ini, pompa vakum harus dapat mengatur kehampaan dari beberapa kondensor yang mungkin saja masing-masing kondensor bekerja pada kondisi yang berbeda-beda. Sehingga untuk dapat mencapai hasil yang baik, maka susunan instalasi ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, persyaratan pertama, pompa vakum harus dapat bekerja pada vakum lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan vakum tertinggi yang ada dalam kondensor dan yang ada pada pan-pan yang dioperasikan. Persyaratan kedua, pada pemilihan atau penetapan besarnya ukuran pipa yang menghubungkan kondensor dengan pompa vakum harus tepat dan jangan menggunakan ukuran pipa yang lebih besar dari yang diperlukan. Persyaratan ketiga, masing-masing saluran pipa harus dipasang katup atau valve, di mana keberadaan valve ini akan dapat membantu mengatur sistem kehampaan pada masing-masing pan yang dioperasikan. Kondensor pada pabrik gula merupakan alat yang berbentuk bejana tertutup, dan di dalam bejana ini terjadi kontak antara uap nira dari pan penguapan badan akhir dan pan-pan masak dengan air pendingin, sehingga uap nira mengembun atau terkondensasi menjadi air embun.
Dengan adanya proses pengembunan, uap nira menjadi air embun, maka tekanan yang dimiliki dari uap nira akan hilang, sehingga di dalam bejana tekanannya menjadi vakum. Adapun penempatan kondensor pada berbagai susunan unit pembuat vakum, kondensor diletakkan pada ketinggian tertentu. Dan untuk lebih memahami kondensor, maka akan dijelaskan mengenai tipe dan dimensi dari kondensor yang meliputi tinggi, diameter, dan volume dari bejana kondensor tersebut. Tipe kondensor. Secara teori, terdapat beberapa tipe kondensor yang dibedakan dari sudut pandangnya. Pertama, apabila dipandang dari sudut cara penghilangan udara, terdapat dua jenis, yaitu kondensor jenis udara basah, di mana kondensor tipe ini pada operasionalnya air dan udara dikeluarkan secara bersama-sama. Selanjutnya kondensor tipe udara kering, yaitu tipe kondensor di mana pada operasionalnya air dan udara dikeluarkan secara terpisah. Kedua, apabila dipandang dari sudut pengeluaran air, juga terdapat dua jenis, yaitu kondensor jenis pendek, di mana pada kondensor ini karena bentuknya pendek, maka air dikeluarkan dari kondensor ditarik dengan menggunakan pompa. Selanjutnya, kondensor jenis barometris, yaitu suatu kondensor di mana dalam operasionalnya air dikeluarkan dengan cara gaya gravitasi. Ketiga, apabila dipandang dari sudut sirkulasi udara, kondensor juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kondensor jenis arus searah, di mana aliran air pendingin dan aliran udara dialirkan secara searah. Sedangkan kondensor tipe lain, yaitu kondensor arus berlawanan arah, yaitu dalam operasionalnya pada kondensor tipe ini, aliran udara dan aliran air dialirkan secara berlawanan. Perlu diketahui, kondensor yang sering dijumpai pada pabrik gula untuk stasiun penguapan yaitu jenis barometris dengan berbagai tipe. Sedangkan untuk stasiun masakan kebanyakan menggunakan model kondensor pendek atau jet kondensor. Kondensor model barometris yang digunakan pada stasiun penguapan terdiri dari beberapa tipe seperti yang dilihat pada gambar sketsa. Di antaranya, pertama, kondensor barometris dengan tipe udara kering dengan aliran berlawanan arah. Kedua, kondensor barometris dengan tipe udara kering dengan aliran arus searah. Ketiga, kondensor barometris tipe udara basah dengan arus searah. Dimensi kondensor. Pertama, tinggi bejana. Yang dimaksud tinggi di sini bukan letak dari kondensor, tetapi tinggi dari bejana kondensor itu sendiri. Seperti telah kita ketahui bahwa kondensor adalah salah satu dari alat penukar panas di mana uap nira didinginkan dengan menggunakan air pendingin. Adapun salah satu syarat penentuan berhasilnya proses pengembunan pada kondensor yaitu tinggi dari bejana kondensor. Pertukaran panas akan dapat terjadi dengan sempurna apabila terjadi percampuran yang sempurna antara uap dan air pendingin. Sedangkan kesempurnaan dari hasil pendinginan ditentukan oleh luasnya bidang persinggungan dan lamanya waktu kontak antara uap dan air pendingin. Luas bidang persinggungan akan bergantung dari kelembutan pancaran air pendingin yang diberikan, sedangkan waktu kontak sangat ditentukan oleh tingginya bejana serta jumlah skat atau stage, di mana skat ini berfungsi memotong arus air pendingin dalam bejana tersebut.
Adapun tinggi bejana telah diberikan oleh para ahli seperti yang ditampilkan pada tabel, di mana tinggi bejana diberikan oleh Nuldir dan Housbrand. Kedua, diameter bejana. Besarnya diameter bejana tergantung dari kapasitas atau jumlah uap yang masuk ke kondensor. Berikut data hubungan antara kapasitas uap dengan diameter bejana dari kondensor menurut Housbrand. Ketiga, volume bejana. Besarnya volume bejana tergantung dari kapasitas atau jumlah uap yang masuk ke kondensor. Yang dimaksud dengan volume bejana yaitu volume dari bagian silinder bejana saja. Jadi volume dari bagian tutup atas dan tutup bagian bawah tidak diperhitungkan. Untuk menghitung besarnya volume bejana dihitung berdasarkan angka perbandingan volume bejana terhadap kapasitas uap, sedangkan besarnya nilai perbandingan tersebut telah diberikan oleh ahli diantaranya Strauss, memberikan angka perbandingan volume terhadap kapasitas uap sebesar 0,775 meter kubik per ton uap per jam. Sedangkan menurut Stewart, besarnya angka perbandingan volume terhadap kapasitas uap sebesar 0,62 meter kubik per ton uap per jam. Perpipaan yang berhubungan dengan kondensor terdiri dari: pertama, pipa saluran uap nira keluar dari pan penguapan badan terakhir dan pan masak, dan pipa saluran terhubung dengan pipa masuk kondensor. Ukuran diameter pipa yang menyalurkan uap nira dari badan akhir evaporator dan dari pan masak ke kondensor besarnya tergantung dari tekanan absolut uap nira, atau dapat diartikan tergantung dari besarnya vakum pada badan tersebut. Dan untuk menghitung besarnya diameter pipa saluran uap yang menuju kondensor menggunakan tabel yang menyatakan hubungan antara kecepatan linier maksimal uap pada saluran pipa versus tekanan vakum pada badan tersebut. Berikut contoh perhitungan diameter pipa uap yang dibutuhkan. Misalkan tekanan vakum dari suatu bejana kondensor sebesar 65 cm Hg vakum, dan produksi uap nira diperoleh dari perhitungan neraca massa pada pan penguapan sebesar 13.500 kg per jam. Berikut berat jenis atau densitas atau BD dari uap pada tekanan tersebut sama dengan 0,0993 kg per meter kubik. BD ini diketahui dari tabel sifat fluida. Maka untuk menghitung ukuran diameter pipa adalah sebagai berikut. Debit uap per jam diketahui sama dengan produksi uap yang merupakan hasil perhitungan neraca massa, yaitu 13.500 kg per jam. Selanjutnya, debit ini dirubah menjadi debit uap per detik sama dengan 13.500 dibagi 60 kali 60 sama dengan 3,75 kilo uap per detik. Hitung rate volume uap per detik yang besarnya sama dengan debit uap per detik dibagi dengan densitas uap, atau besarnya 3,75 dibagi dengan 0,0993 sama dengan 37,764 meter kubik per detik. Sedangkan kecepatan maksimal uap pada tekanan vakum 65
cm3 didapat dari tabel, yaitu sebesar 95 meter per detik. Maka rit volume uap sama dengan 95 kali A, di mana A adalah luas penampang dari pipa uap. 95 dikalikan A sama dengan 37,764. Maka luas penampang pipa uap sama dengan A sama dengan 37,764 dibagi 95 sama dengan 0,3975 meter persegi. Sehingga diameter pipa uap sama dengan D sama dengan akar dari hasil 4 kali A dibagi Pi sama dengan akar dari 4 kali 0,3975 dibagi 3,14 sama dengan 0,711 meter atau 711 mm. Kedua, pipa saluran air pendingin yang masuk ke kondensor. Masuknya air pendingin ke kondensor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan pompa dan dengan cara gravitasi. Apabila air pendingin masuk ke kondensor dengan cara gravitasi, maka kondensor harus dibuat hampa terlebih dahulu, dan setelah kondisi tekanan pada kondensor menjadi hampa, maka pipa saluran air dibuka dan air pendingin akan segera terhisap masuk ke kondensor. Pada kondisi seperti ini, energi kinetis dari air yang mengalir sama dengan energi potensialnya. Sehingga rumus kecepatan linier air yaitu V sama dengan A kali akar dari hasil perkalian 2 kali G kali H, di mana V adalah kecepatan air, A adalah konstanta atau tetapan yang besarnya sama dengan 0,5, G adalah gravitasi, H adalah tinggi air yang masuk ke kondensor. Sedangkan rumus diameter pipa saluran air yaitu D sama dengan 2 kali akar Q dibagi Pi kali V, di mana D adalah diameter pipa saluran air, Q adalah debit air pendingin yang masuk ke kondensor, V adalah kecepatan linier dari air pada saluran pipa. Sekian sudah dibahas unit pembuat tekanan vakum secara singkat. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan tentang kehampaan pada kondensor. Terima kasih.